Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Gaji, ada non-muslim di akunnya yang mengatakan bahwa umat Islam itu nyontek dari kitabnya orang Kristen. Ini sangat menarik ya, ikhwah. Baik, kita akan jawab semua tuduhannya dengan menampilkan fakta-fakta yang ada. Ini hemat kami sangat-sangat naif ya, ikhwah, apa yang kemudian ditampilkan ini. Karena apa? Karena mereka jelas-jelas ini ayat Al-Quran, tetapi mereka klaim bahwa ayat Al-Quran ini adalah Bible ya, ikhwah. Dan katanya Al-Quran ini adalah orang-orang ortodok Arab yang memakai bahasa ini ya, ikhwah. Padahal ini adalah Al-Quranul Karim yang dilantunkan. Baik ikhwah, ini videonya viral di media sosial, bahkan sudah melebihi penonton 200.000, sedikit lagi menjadi 300.000 ya ikhwah. Tetapi dengan keawamannya dan ketidaktahuannya, mereka sok-sokan begitu ya kira-kira. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Hayo, siapa yang nyontek kekristenan Arab sejak abad 1? Nah, disangkanya ini adalah orang Kristen Arab abad 1 ya ikhwah, di mana orang ini katanya melantunkan Bible-nya dengan berbahasa Arab, padahal itu adalah Al-Quran ya ikhwah. Ini ada saja ya ikhwah. Baik, ini di akun Soekarnotius. Bahkan ini ada 2 video, yang satu lagi oleh non-muslim yang lainnya. Baik, kita akan lihat dan kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Baik, bahkan kita bisa melihat bagaimana isi komentarnya di sini. Ini katanya adalah tata ibadah ortodoks. Baik. Dari abad pertama. Jadi ketahuan siapa yang nyolong, yang kemudian dijadikan ayat atau firman Tuhan begitu ya. Padahal itu jelas Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin." Ini jelas real, nyata ayat suci Al-Quranul Karim. Tetapi kenapa ini malah disebut Bible-nya? Bahkan tata cara ibadah ortodoks. Ini kan melantunkan ayat Al-Quran. Mohon maaf ya, kalau misalkan tidak tahu, jangan sok tahu. Nanti kan menjadi bahan tertawaan seperti ini. Baik, itu yang pertama. Jadi diklaim bahwa Al-Quran itu katanya dari Bible, sehingga umat Islam itu menyontek ke ikhwah. Kami akan tampilkan data dan fakta bagaimana orang Kristen Arab dulu sebelum Nabi SAW dilahirkan. Kitabnya itu berbahasa apa? Nah, ini yang paling penting ya ikhwah, karena data ini harus kita tampilkan supaya mereka tidak mengklaim bahwa umat Islam itu katanya mengadopsi atau ngambil dari Bible-nya orang Kristen yang berbahasa Arab. Baik ya ikhwah, kita lihat selanjutnya. Ini juga sangat menarik ya. Di sini ada masih non-muslim ya ikhwah, masih non-muslim yang cuma menghafal bahasa Arab. Jangan lupa buka Google ya, biar tahu artinya. Jangan hanya hafal, tapi itu artinya juga. Kak, gitu. Katolik Arab keren. Ini Katolik Arab keren katanya. Justru ini yang melantunkan adalah umat Islam sendiri. Baik, kita akan dengar dulu bagaimana bacaannya. Ini masih sama ya dengan yang tadi, masih sama lantunannya. Di bawahnya ada Edis Sidabutar. Ini so asik saja ya non-muslim di sini. Baik, ini ya masih sama bacaannya. Kita akan tampilkan dan kita akan perlihatkan bagaimana data dan fakta terkait orang Kristen Arab dulu.
bagaimana kitabnya? Apakah memang berbahasa Arab sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Di sini kita akan melihat ya, bagaimana pernyataan ini kan secara menyeluruh. AI itu secara menyeluruh. Jadi AI di sini mencakup dan mengakses berbagai informasi terkait kenyataannya seperti apa. Salah satunya misalkan di sini dari AI ya. Kitab-kitab Kristen yang dikenal secara luas atau Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Arab sebelum Nabi Muhammad diutus. Nih, bayangkan. Melainkan dalam bahasa Ibrani untuk sebagian besar perjanjian lama dan bahasa Yunani Koine untuk perjanjian baru. Meskipun ada umat Kristen di wilayah Arab sebelum Islam, belum ada bukti kuat bahwa terjemahan Alkitab lengkap dalam bahasa Arab sudah tersedia pada masa itu. Dengan bukti terjemahan bahasa Arab tertua baru muncul sekitar abad ke-9 Masehi. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di abad ke-6 Masehi. Sedangkan ini kitab tertua katanya ya, dalam berbahasa Arab, Bible tertua dalam berbahasa Arab itu ada 9 Masehi. Berarti ratusan tahun, 200 sampai 300 tahun ada kemudian Bible berbahasa Arab. Sedangkan Rasulullah diutus oleh Allah di tahun 6 Masehi. Ke 9 Masehi jaraknya lama banget ya, ada 200 sampai 300 tahunan baru ada. Itu juga kitab yang paling tua berbahasa Arab. Nah, di mana ini kan buktinya ya ikhwah. Buktinya bahwa katanya kitab tertua itu muncul sekitar abad ke-9 Masehi. Maksudnya Bible. Jadi Bible tertua. Kalau Al-Quran tidak. Di masa Nabi SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, di sana sudah ada Al-Quran tersebut. Jadi jauh daripada Bible yang lahir 9 Masehi, 300 tahun, 200 tahun setelah diutusnya Nabi SAW. Nah, jadi di sini sudah kita pahami bersama bahwa Bible itu berbahasa pertama Ibrani untuk perjanjian lama, yang kedua Yunani untuk perjanjian baru, Yunani Koine namanya. Dan ini mencengangkan lagi ya, berarti kalau misalkan Bible sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berbahasa Yunani, berarti tidak ada kata Allah dong. Karena Allah itu adalah bahasa Arab. Masuk akal bukan? Allah itu nama Tuhan yang kemudian berbahasa Arab. Allah, nama Tuhan. Allah dalam bahasa Arabnya. Artinya apa? Kalau Yunani kita cari di sini ya, apa bahasa Yunaninya Tuhan? Maka kita akan menemukan bahwa bahasa Yunaninya Tuhan adalah Theos. Jadi kalau misalkan kita lihat ya Pak, kalau misalkan kita melihat dan memadukan antara Bible dengan Al-Quran yang berbahasa Arab, Al-Quran kan jelas bahasa Arab, sedangkan Bible itu belum ada sebelum diutusnya Nabi SAW. Ini kan data ya, sudah ada. Berarti Bible berbahasa Arab itu adanya setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ternyata ratusan tahun dari sana, karena ditemukan Bible tertua itu ada di 9 Masehi. Dan sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak menggunakan bahasa Arab, yang ada Ibrani atau bahasa Yunani. Dan bahasa Yunaninya Tuhan adalah Theos. Kalau misalkan Bible bahasa Arab datangnya setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari mana kata Allah ini mereka masukkan ke dalam Bible? Karena sekali lagi, sebelum Nabi SAW diutus Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata menurut data dan fakta di sini belum ada Bible berbahasa Arab, yang ada Ibrani dan Yunani. Sahabat Asik Ngaji bisa menyimpulkan dan menilai sendiri terkait apa yang kemudian kami tampilkan dan kami bahas ini. Alhamdulillah, jadi itu ya, ini real yang disampaikan adalah Al-Quran, bukan bahasa Bible, bukan mengambil dari Bible. Bahkan artinya juga sangat jelas. Fadhkuruni, engkau ingatlah kepadaku, azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Kemudian di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari kiamat, kepada takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Engkau meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Umat Islam, ini tradisi umat Islam. Salat itu tradisi umat Islam. Kita diperintahkan salat dalam sehari semalam yang wajib 5 kali. Ini tradisi umat Islam. Jadi jangan sampai karena keawaman Anda itu dikatakan bahwa Al-Quran ini dari Bible. Tidak, sama sekali bukan. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan hal ini bisa menjawab kekeliruan, keawaman, dan ketidaktahuan dan muslim yang sok tahu. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.